Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sunarko. Nah, kali ini saya mau live membahas tentang yang saya share tadi di grup WA komunitas sales canvassing. Banyak sekali toko-toko offline yang menurut saya mereka itu layak banget ya mendapatkan fasilitas mesin edisi. Tapi rata-rata kebanyakan mereka itu tidak tertarik untuk pengajuan mesin edisi, cuma tertarik kiris doang biasanya. Rata-rata sih dari pengalaman saya pas hampir hampir 5 bulan kalau nggak salah ini ya, 4 bulan lewat. Dan saya itu banyakkan closing itu ya karena merayu, bukan karena mereka butuh. Kalau kita sebagai sales nggak pinter-pinter merayu, ya nggak bisa closing. Itulah intinya. Mesin edisi, barangkali yang belum tahu kayak gini. Tampilannya mesin edisi untuk gesek kartu debit, kartu kredit. Nah, cuman kalau mesin edisi, kalau di PCA ini ada 2 fasilitas ya. Bisa debit doang, kartu debit doang. Ada yang juga bisa untuk kartu kredit all fasilitas. Tampilannya sama, bentuknya sama, cuma beda fasilitas saja. Dan keputusan sepenuhnya itu dari PCA ya. Jadi kita sebagai sales hanya bisa bantu pengajuan saja. Masalah di ACC bisa untuk kartu debit doang atau all fasilitas itu sepenuhnya dari pihak PCA. Jadi kita sebagai sales merchant jangan sampai menjanjikan di ACC aja belum tentu gitu loh. Di ACC dapat kartu dapat mesin edisi juga belum tentu. Intinya jangan menjanjikan. Kita bantu usahakan semaksimal mungkin pengajuannya. Masalah keputusan kita harus bisa mengedukasi memberikan info sebelum mengajukan itu. Jadi untuk menghindari salah paham. Kalau soalnya ada beberapa yang saya bantu pengajuan, mereka tuh benar-benar butuh dan ternyata ditolak, reject. Itu kita sebagai sales itu rasanya itu gimana ya, nggak enak, sungkan, malu gitu loh. Apalagi udah terlanjur akrab sama nasabah, itu beban moral sih di situ. Tapi kalau kita dari awal sudah menjelaskan bahwa keputusan sepenuhnya dari PCA, ya insya Allah ya kecewa pasti ke nasabah, tapi kan nggak sampai kecewanya itu ke salesnya gitu loh. Karena sales itu tugasnya hanya daftarin bantu pengajuan aja. Jadi gini, kayak toko-toko offline yang menurut saya potensi ACC tinggi itu, menurut saya yang harga produknya bisa sampai 1 juta up lah, satu item. Banyakan itu toko listrik, toko perabot, terus toko bangunan. Yang gampang-gampang di ACC selama ini saya lihat itu yaitu terus salon, spa, terus bengkel motor, bengkel mobil, showroom motor, showroom mobil. Itu banyak sekali yang belum punya mesin edisi, dan itu target market gurih gitu. Sama ini klinik-klinik, dokter umum, bidan, apotek, terus dokter gigi, dokter spesialis apapun itu masuk. Itu potensi ACC tinggi. Cuman ya itu merekanya mau tidak gitu kita bantu pengajuan itu. Jadi tugas kita sebagai sales harus bisa ya merayu lah. Intinya kan merayu, sales itu kan kerjanya ya merayu. Intinya kita bisa menjelaskan manfaat dan keuntungan jika mereka bisa memiliki mesin edisi seperti ini. Nah, kebetulan mesin edisi ini yang klasik ya. PCA sudah meluncurkan mesin edisi versi terbaru, Apos namanya, jadi berbasis Android. Tapi terus formulirnya gambarnya masih ini. Kayaknya kedepannya ini dihapus, diganti yang versi Android semua. Kayaknya bank-bank lain belum punya, baru PCA yang terdepan itu versi Android layar sentuh, bisa pakai WiFi, bisa diganti ke kuota internet. Kalau yang ini kan pakai kartu perdana, udah dari sananya dapat. Nasabah nggak perlu ngisi kartu, udah aktif on. Bisa dicas, bisa dipindah-pindah. Kendalanya biasanya di sinyalnya kurang bagus karena lokasi tokonya terpencil atau bagaimana, atau ruangnya sangat tertutup. Jadi biasanya mesin edisi itu posisi dia agak di depan, di kasirnya kadang. Kalau kasirnya di dalam itu kadang ruangnya tertutup, itu pengaruh sekali sinyalnya, makanya dipindah-pindah kadang.
Kendalanya di sinyal biasanya. Ngopi dulu lah, ngopi dulu. Jadi selama saya nganvas kiris mesin edisi, bahkan juga kiris itu juga rata-rata nggak tertarik ya. Siapa bilang gampang untuk jual kiris edisi? Kita bilangnya kan memang gratis. Dari BCA-nya dikasih pinjam gratis, kiris juga gratis prosesnya. Ada biaya, ya biaya materai aja 10.000. Itu juga tergantung kitanya mau minta apa enggak. Nah, saya bilang itu menurut saya kiris edisi, jual kiris edisi itu tidak gampang. Kenapa saya bilang tidak gampang? Meskipun produk ini gratis, tapi embel-embelnya kan ada biaya per transaksi. Dan itu tidak semua pedagang, semua toko mau kena biaya itu. Banyak yang pedagang-pedagang saklek itu penjual tokonya besar, counter HP, harganya jutaan. Tapi dia nggak mau pakai mesin edisi karena ada biaya per transaksi. Kan mau untungnya sendiri, namanya bank juga ngasih pinjem mesin edisi kan juga ada timbal baliknya toh. Jadi kan namanya kerjasama, ibaratnya kita kasih pinjam gratis, fasilitas biaya per transaksi. Dalam mesin edisi itu sesama BCA sih nggak mahal ya, cuman 0,15. Jadi kalau per 100.000 cuman 150 perak, nggak banyak. Tapi bagi mereka yang tipikal pengusaha pedagang pelit, wah itu dipermasalahkan itu. Saya berkali-kali gagal closing, apalagi ini bukan rasis ya, bukan berniat rasis ya. Kalau Anda ketemu misalkan orang-orang Chinese, apalagi Cina Surabaya atau apa, itu perhitungannya mateng, 100 rupiah 200 rupiah dihitung. Dan ya itu masalahnya. Jadi tidak semua merchant, tidak semua pedagang itu mau kena biaya per transaksi, apalagi kiris 0,7. Kalau transaksi receh kayak kuliner harga 10.000, 20.000 nggak kerasa. 10.000 kali 0,7 cuma 70 perak, 20.000 kali 0,7 sama dengan 140 perak. Tapi ketika ada transaksi 100.000 itu jatuhnya kan 700 perak, apalagi 1 juta 7.000. Rela tak? Itu kebanyakan nggak rela ketika ada transaksi 100.000 apalagi 1 juta, terus ada orang scan lewat kiris, dia tahu biaya itu, pasti dia mikir-mikir 1000 kali untuk merchant ini. Dan ini mau saya tegaskan ya buat teman-teman ya. Buat yang hadir tolong komen, ini suara saya sudah terdengar cukup jelas apa belum? Ini mau saya wanti-wanti buat teman-teman sales merchant ya. Ini saya sering debat sama SPV saya, sama sales senior. Rata-rata itu mereka kejar target, closing gitu doang. Mereka tidak pernah menjelaskan kekurangan produk. Mereka bilangnya itu intinya untung aja, pakai ini untung, pakai kiris gini. Kalau saya jujur aja ya, kalau saya jualan model gitu, cari closingan sehari 10-20 merchant itu gampang, serius ya, serius. Dan kalau saya jualan kiris sama edisi, ya kalau saya kan sebagai umat muslim ya, saya itu ikut acaranya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita menjelaskan kekurangan produk itu apa. Kekurangannya kiris, transaksi lewat kiris itu apa sih? Kekurangannya transaksi lewat edisi itu apa sih? Kekurangannya kena biaya per transaksi. Masuknya H+1. Nah ini juga dipermasalahkan. Yang mereka biasanya pengen butuh cash cepat buat bayar tagihan, bayar apa. Tapi kalau mereka pakai mesin edisi, mikir-mikir itu. Orang GC hari ini masuknya besok. H+1. Gak enaknya kalau transaksi di hari Jumat, masuknya di hari Senin. Jadi hari kerja. Nah, ini kita harus bisa menjelaskan. Kalau kita nggak menjelaskan, ngomong enaknya doang pasti closing. Cuman ketika nasabah itu tahu, ternyata banyak soalnya yang nggak tahu gitu loh. Mereka taunya kan digesek uang langsung masuk, padahal enggak. Sama kiris juga gitu. Jadi kiris mengikuti sistemnya edisi, masuk saldo uangnya tuh H+1 atau hari kerja. Dia bertransaksi juga. Dan sales ya saya nggak jelek-jelekin ya, memang faktanya demikian, karena saya sering komen di grup ada yang nasabah itu rata-rata kecewa karena mereka itu tiba-tiba tahu biaya per transaksi, tiba-tiba orang scan terus loh kok kepotong sekian, akhirnya nggak dipakai kirisnya. Dan saya sering gitu ketemu dalam merchant karena dari awal sales itu tidak menjelaskan
tidak menjelaskan kekurangan produk itu apa. Mereka ngejar closing doang. Kalau saya sampai dikatain sama SPV saya sama teman-teman, kamu ini sales paling jujur ya ini Sunarko. Ya kalau bagi saya apa ya, jualan itu bukan sekedar untung rugi ya. Saya itu ya berkah apa nggak berkah kalau bagi saya ya. Kalau saya cuma menunjukkan keunggulannya saja semua produk itu, terus kekurangan itu saya tutupin, itu kayaknya saya merasa menzolimi. Nah, ya menurut saya itu nggak berkah itu nanti komisi saya lah ya, iya kan? Anda setuju apa nggak, boleh setuju apa boleh tidak? Nah, saya mau wanti-wanti Anda semua, soalnya banyak kasus di lapangan begini. Merchant-merchant itu mereka sudah punya kiris, disembunyikan, nggak dipakai gara-gara dia tahu ada kena biaya transaksi. Jadi mereka pengajuan itu tidak tahu awalnya kalau ada biaya per transaksi, dan tidak tahu kalau masuknya itu H+1 karena korban ketemu sama sales-sales yang cuman kejar target gitu doh. Kadang sampai jancok. Nah, gitu. Jadi saya itu ya ini yang salah salesnya gitu loh. Soalnya banyak mereka komplain semuanya dari sharing sama saya, gak di Facebook gak di offline sama, karena gak dijelaskan dari awal. SPV saja ada bilang terang-terangan, kamu tuh nggak perlu menjelaskan kekurangan gini, yang penting kita tuh data gitu aja. Masalah biaya transaksi itu urusan dia sama bank, nanti pasti tahu sendiri. Ya nggak bisa, kalau saya nggak bisa. Intinya saya tidak bisa menjual produk itu tanpa saya menyebutkan kekurangannya. Jadi dari awal saya harus bisa menjelaskan, dan itu bagi saya adalah sebuah prestasi ya, kalau saya bisa menjelaskan kekurangan produk, terus kelebihannya saya jelaskan, terus merchant itu bersedia. Nah itu bagi saya suatu kebanggaan tersendiri. Jadi merchant itu, nasabah itu, klien bersedia membeli produk kita, bersedia kita bantu daftarkan kiris edisi karena mereka sudah paham betul dengan produk yang kita tawarkan. Jadi dia sudah siap dengan kekurangan dari produk ini gitu loh. Kalau kiris edisi transaksi di hari itu masuknya H+1 atau hari kerja, dan kepotong biaya transaksi sekian beda-beda. Nah ini teman-teman ya, kalau saran saya ya wajib menjelaskan produk. Soalnya di training Dika sebenarnya sudah dibahas juga itu masalah biaya per transaksi. Masalahnya sales itu kadang udah wes apa ya, kejar komisi aja yang dipikirin itu. Jadinya di lapangan itu banyak kan terjadi. Yaitu tadi ada yang suka kiris ditambahin plus 1000 kalau lewat kiris. Nah, padahal UU-nya biaya per transaksi itu tidak boleh dibebankan ke konsumen. Jadi konsepnya konsumen adalah raja. Itu kalau konsumen lapor ke pihak terkait, ke bank terkait, kalau mesin edisi itu ditarik. Jadi ada UU-nya. Yang paham hukum nanti bisa sharing lah sama temen yang paham hukum. Jadi ketika kita belanja di mall, di minimarket, dimanapun kita pakai kartu debit, kita kan nggak pernah dikenakan biaya kan. Kalau kita dikenakan biaya berarti itu merchantnya belum tahu tentang itu gitu loh. Ya korban dari sales itu. Makanya memang nggak usah kaget kalau Anda belanja di tempat, di toko tertentu, Anda lewat kiris, bayar lewat kiris atau mesin edisi, terus Anda tidak pihak admin, itu bisa dipastikan si merchant tidak diedukasi oleh sales awalnya. Tiba-tiba tahu aja kena biaya itu, akhirnya dibebankan ke pembeli konsumen. Ini yang dilarang. Udah ada UU-nya, UU Perlindungan Konsumen. Makanya ya dari UU-nya udah jelas kayak kiris itu biaya per transaksi dibebankan ke merchant intinya. Tapi kalau merchant mau meng-up harga itu silakan. Tapi jangan sampai beda loh ya artinya ya, meng-up harga, katakanlah ini produk tas 50.000. Terus kalau ada di scan, tapi dia nggak tunjukkan tuh harganya yang 50.000, intinya dia naikkan jadi 55 atau berapa, nggak masalah. Jangan sampai 50.000 dikalikan 0,7 hasilnya 350 perak plus 350 perak, konsumen suruh bayar nambahin 350 perak, itu yang nggak boleh. Udah ada UU-nya itu. Nah, oke, ini untuk penjelasan terkait kekurangan produk ya. Jadi Anda sebagai sales harus bisa menjelaskan kekurangan dan kelebihannya. Jangan kelebihannya doang yang diomongin, kekurangannya enggak. Terus gini, ya ini biar tidak terjadi salah paham, karena ada nasabah cerita sama saya itu ribut sama konsumen karena dia sudah terbiasa ngasih membebankan biaya per transaksi mesin edisi itu. Akhirnya dia udah nggak malas pakai, suruh bank nyabut.
dia ya konsumennya paham hukum kebetulan. Oh ini nggak bisa tak lapor orang ini, ribut dia dikasih biaya transaksi nggak mau. Lewat edisi di mana-mana dia belanja nggak pernah kok di sini gitu. Sama-sama nggak mau ngalah. Konsumennya udah bener. Ini merchantnya saya juga nggak nyalain karena dari awal dia nggak diedukasi bahwa biaya itu nggak boleh dibebankan ke konsumen. Nah ini yang terjadi gitu loh. Jadi saya wanti-wanti teman-teman semuanya sales merchant, Anda jangan sampai menutupi kekurangan produk itu. Biar apa tidak terjadi salah paham kacau gitu loh di lapangan itu. Jadinya yang harusnya biaya per transaksi itu ditanggung merchant, kita belajar di sana di sini kok dikatakan biaya. Mau ribut juga ndak enak, mau kasihan juga pedagangnya juga nggak salah sebenarnya. Yang salah itu salesnya, oknum salesnya itu. Oke, balik ini ke udah jelas ya. Barangkali ada yang mau bertanya silakan. Oh ya, ini saya bahas dulu yang tentang ya toko-toko yang awalnya nggak minat. Jadi saya kan bisa menganalisa ya dari pengalaman saya selama 4 bulan ini nganfas. Toko apa sih yang biasanya di ACC oleh BCA? Toko yang kayak apa gitu? Layak. Wah ini layak ya nih. Kan tawarin kiris tertarik. Udah tak jelasin kan kekurangan produk tertarik. Nah, formnya kan jadi satu kiris sama edisi. Jadi nanggung kalau daftarin kiris doang. Jadi kalau awalnya mereka tidak tertarik edisi, terus kita bujuk, kita raih dan tertarik, tapi dilala endingnya kok nggak di ACC, nggak masalah, nasabah nggak kecewa karena dari awal dia nggak tertarik. Tapi kalau di ACC kan komisi kita bertambah. Ini kalau di PT Dika kan 200.000 untuk mesin edisi yang fasilitas kartu debit. Tapi kalau all fasilitas bisa pakai kartu kredit kan 300.000. Udah bayangkan. Ya jangan sampai peluang 300.000 ini hilang sia-sia gitu loh. Intinya kalau saya mengedukasinya begini, mereka kan nggak tertarik. Oh mas sekarang damanya coba udah scan, semuanya pakai mobile banking. Iya bener bu, iya bener pak, iya bener kak. Tapi Anda coba kalau Anda belanja di minimarket, di mall, apakah Anda juga pernah nggak belanja pakai kartu? Iya sih mas, pernah iya. Gimana? Enak nggak? Maksudnya praktis nggak? Sama saya juga gitu. Saya juga punya mobile banking. Tapi ketika saya belanja dengan transaksi 50.000, saya lebih pilih keluarin kartu debit. Tinggal gesek doang, masukin pin, udah toko input nominal keluar. Lebih praktis, sama-sama praktis. Menurut saya juga praktis. Saya nggak perlu ngeluarin HP. Jadi makanya mesin edisi itu nggak ada matinya. Sampai BCA mengeluarkan versi terbaru Android itu loh. Nggak ada matinya. Dan toko-toko minimarket, toko-toko besar pasti mereka itu sangat terbantu dengan adanya edisi. Nah ini senjata saya ya. Bapak, Ibu, kalau pakai kiris is oke, bagus. Memang hampir semuanya sekarang pakai mobile banking bisa scan. Nah, biaya per transaksi itu tahu perbandingan. Nah, tahu kan kalau ini dikiris kan biaya per transaksinya kan biaya per transaksinya kan 0,7. 100.000 berarti 700 perak. Tapi kalau konsumen bayarnya pakai kartu debit mesin edisi, biaya per transaksinya 0,15. Jadi lebih hemat Anda. Jadi 100.000-nya cuma 150 perak. Kan lebih irit. Nah, dan ini keluar stroke. Nah, keluar stroke ini tak pakai patokan. Kalau orang scan itu nggak ada stroke-nya, cuma kelihatan di HP doang. Pembeli nggak dapat stroke, saman pun nggak ada bukti stroke untuk pembukuan. Tapi kalau ini kan lebih pembukuan jadi lebih rapi dan toko Anda kelihatan lebih bonafit. Di sini muncul stroke, nama toko, alamat, nama jalannya itu loh. Jadi lebih kelihatan mewah. Nah, saya juga itu akhirnya oh ya benar juga ya. Jadi Anda untuk mengumpulkan pembukuan nggak usah repot-repot. Struknya ini tadi dikumpulin aja per hari sekian transaksi dari mesin edisi berapa udah kelihatan. Jadi kadang konsumen juga begini, mereka karyawan atau apa disuruh belanja sama bosnya, kadang minta nota. Tapi kalau konsumen belanja lewat sini, mereka kan nggak perlu nota. Ini kan sama dengan nota struk ini. Tapi kalau di lewat kiris, mereka cuma iya ada scan itu aja bisa sih dipakai untuk bukti kan. Tapi ya itu kan plus minusnya. Pintar-pintar aja sebagai sales Anda menjelaskan bahwa keunggulan edisi itu apa aja dibandingkan kiris. Di semua intinya menurut saya lebih unggul edisi dibandingkan kiris gitu loh. Secara biaya transaksi lebih murah, keluar stroke dan lain-lain.
apalagi nanti itu ya, jadi yang versi terbaru tak kasih lihat juga, ini kok yang versi terbaru Android ini bisa layar sentuh, di bank lain belum ada. Yang terdepan ini bisa pakai wifi, bisa diganti ke data internet. Jadi lagian ini juga gratis kok Bu, dikasih pinjam gratis, nggak beli kok lah, nggak ada biaya bulanan, kalau nggak ada transaksi pun nggak ada biaya lah. Itu lagi ada lagi ini trik melas nih kalau saya awalnya. Ya udah Pak, intinya ini kan satu form, udah kiris, udah edisi ya, ini saya daftarin aja sekalian, ini tokonya menurut saya layak, nanti pasti kepake. Nanti kalau ada yang nanya baru udah keluarin. Intinya nggak ada ruginya kok pakai ini, wong Papa nggak beli kok, ya hitung-hitung bantu poin lah buat saya. Ya itulah wajah melas, wajah melas ini tergantung Anda pinter-pinter merayu aja. Akhirnya ya wis oke deh, centang tinggal daftarin doang di ACC. Alhamdulillah nggak di ACC, nggak masalah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kita ketemu nasabah yang mereka bener-bener minat pengajuan mesin edisi dan ternyata ditolak, itu yang nggak enak. Jadi makanya saya lebih suka membujuk aja. Jadi dari awalnya mereka nggak minat, tertarik, akhirnya tertarik, nggak di ACC pun nggak masalah, tetap di ACC kiris kan begitu. Tapi kita jelaskan Bu, untuk mesin edisi ini ACC-nya 60%, Bapak Ibu. Ya nanti kalau di ACC ya kan pasti kepake gitu loh, bisa, intinya sangat membantu lah. Kalau nggak di ACC pun nggak masalah, itu aja. Akhirnya mau Pak, banyak kan mau, tergantung andanya cara merayunya seperti apa. Nah terus apa lagi, nah ini nih showroom sama ini nih, showroom motor sama showroom mobil. Nah transaksi setiap kayak BCA Ekspresi kan ada limit transaksinya, limit transfer kalau tahapan ekspresi kan 25 juta nih kan ya. Terus kalau tahapan ada yang 50 juta, ada yang 75 juta. Yang paling besar limitnya adalah platinum 100 juta. Sebenarnya ada cara lain sih, pakai aplikasi Klik BCA, bukan konten. Apa itu bisa, tapi jarang orang tahu itu. Jarang membeli tahu ya. Katakanlah orang ini mesin edisi jarang ya, showroom mobil, showroom motor banyak sekali yang belum punya. Nah, ketika harga mobilnya itu kan 100 juta, katakanlah 100 juta. Dan ada pembeli ya. Dan dia pembayarannya lewat mobile banking. Nah, limit transaksinya itu kan mentok, katakanlah dia pakai tahapan BCA kan 75 juta. Kan nggak bisa transfer lagi sisa 25 jutanya. Ya kan? Bisa transfer lagi nunggu besoknya, keesokan harinya. Nah, kadang dia narik ke ATM, kadang jauh. Kalau 25 juta narik juga nggak bisa. Penarikan tunai di ATM maksimal 10 juta. Nah, edisi ini solusi gitu loh. Kekurangannya tadi bisa didapat. Lah itu saya bujuknya, karena untuk limit transfer setiap bank itu ada limitnya, tergantung nasabah pakai rekening jenis apa, bank apa. Nah, apalagi yang tahapan cuma 25 juta, kan kurang banyak itu. Masa transfer 2 kali nunggu besok, apalagi 3 kali. Nah, ini yang tak pakai patokan. Jadi sangat masuk akal gitu loh. Jadi ini nggak dijelaskan di Dika cara-cara kayak ini, enggak ada. Jadi pinter-pinter kita aja gitu loh. Jadi pengalaman saya itu dari lapangan gini-gini tak pelajari gitu loh. Jadi saya kan tahu limit transfer itu berapa dan harga produk berapa, otomatis kan kurang. Solusinya gimana? Soalnya kadang mereka tuh narik dari bank sampai kurang, terus dia harus ngantri ke teller untuk menambah limit tadi. Katakanlah limit transfer 75 juta, harga produknya mobilnya 100 juta up, 100 juta. Dia kurang 25 juta up. Narik di ATM mentok 10 juta. Nah, kurangnya gimana? Mau nggak mau dia ngantri ke bank, jam kerja. Ngantri di teller. Nggak mau itu konsumen. Tapi kalau showroom atau toko, intinya dia menyediakan ini, ya kan nggak perlu repot-repot ngantri ke bank. Jadi kita bisa meyakinkan, nah ini Pak, kalau Anda punya ini, konsumen juga yang tadinya nggak jadi beli karena saldonya kurang atau limit transfernya kurang, jadi beli akhirnya karena ada ini. Dan misalkan Anda bisa di ACC all fasilitas, bisa kartu kredit, ya siapa tahu ada pengguna kartu kredit mereka limitnya kurang, transfernya sisanya bisa digesek dari kartu kredit mereka. Nah, itu poin lagi. Tapi Anda jangan sampai menjanjikan bisa di ACC all fasilitas, bisa dapat mesin edisi juga belum tentu.
Tapi kalau selama ini saya ngajuin showroom mobil, nggak ada yang reject sih, semuanya ACC. Itu enaknya, karena udah jelas harga produknya, ada puluhan juta, masa nggak di ACC gitu loh. Jadi market gurih ya showroom mobil, kedua showroom motor. Showroom motor juga gitu, limit transfer 25 juta, kadang dia udah transfer kan. Jadi tetap kepake, ini tetap kepake. Apalagi yang mereka punya rekening, nggak punya mobile banking, ada yang malas pakai mobile banking biar nggak ngabisin saldo, atau HP-nya nggak support, dia cuma ATM. Banyak kayak gitu, nggak punya mobile banking tapi punya ATM. Nah ini kepake mesin edisi. Kalau QRIS itu, ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, ada limitnya. Jadi limit transaksi QRIS itu sekarang 10 juta. Kalau udah ada scan totalnya 10 juta, udah habis, nggak bisa scan hari itu, nunggu besoknya. Awalnya cuma 10 juta, 5 juta malahan. Ini baru upgrade berapa bulan yang lalu ya. Jadi 10 juta per hari. Pertama kali launching cuma 5 juta. Tapi kalau ini unlimited, enaknya edisi. Apalagi ya, nanti kalau ada pengalaman lagi saya tentang mesin edisi, cara closing ya, mungkin saya sharing lah di grup ini. Nggak ada yang tanya saya nih, Mas Budi Sulaiman, ini Kak Nabila Kargo, Yuda Apriyadi. Haus, minum dulu. Gimana suara saya terdengar jelas apa enggak ini? Buat teman-teman yang kemarin kesulitan belum masuk melamar di PT Dika, nggak ada jawaban. Itu kemarin kan ada beberapa member di grup WA komunitas sales canvassing. Mereka masuk dapat info nggak sengaja di PT MMS. Ya saya sudah tahu dari awal. Sebelum saya melamar ke PT Dika pun awalnya sebenarnya saya dapat info dari teman saya PT MMS. Malah katanya nggak ada lowong. Terus saya akhirnya ketemulah PT Dika. Sama-sama vendor BCA. Jadi nggak harus masuk di PT Dika teman-teman, bisa masuk ke PT MMS. Sama-sama vendor BCA. 2 vendor itu aja setahu saya. Untuk sales canvassing loh ya. Ada vendor lagi BCA untuk ATM, bersihin ATM ada. Terus beda-beda jadinya. Tapi kalau untuk yang mengelola sales canvassing, 2 vendor itu aja, PT Dika dan PT MMS. Itu sih. Komisinya beda kok. Itu kemarin yang sudah masuk itu katanya kiri sih 53.000, Pemol 53.000, selisih 3.000 lebih mahal dari nggak tahu triknya biar mungkin masuk ke sana. Itu sama di PT Dika juga gitu, ada beberapa sales yang mantan dari PT MMS sebelah masuk ke Dika karena dia nggak puas atau gimana. Jadi ya namanya ya mereka sama-sama vendor juga bersaing dong, namanya jual produk yang sama, harga juga bersaing gitu. Saya belum pernah masuk di PT MMS, jadi saya nggak tahu banyak. Ada teman kemarin bilang sih kalau closing mesin edisi katanya sih 250.000. Entah itu dapat atau all fasilitas atau sama saja, saya nggak tahu. Kalau di Dika kan mesin edisi fasilitas debit aja 200.000, kalau all fasilitas 300. Jadi kan udah beda di sini. Saya nggak paham untuk PT sebelah itu, vendor sebelah. Aduh, ini gak ada yang nanya-nanya. Kalau gak ada yang nanya nanti saya tutup lah. Kalau ada yang nanya kita lanjut. Atau ada yang nanya nggak kebaca? Biasanya gitu saya. Gak ada. Oke ya udah kalau gitu pesan saya yang tadi yang di awal ya buat teman-teman yang sudah jadi sales merchant, saya minta tolong jangan sampai Anda itu kejar target doang tanpa memikirkan nasib si merchant ini. Kalau Anda kejar target doang, tidak menjelaskan kekurangan produk, saya yakin 100% pasti merchant itu kecewa dan nggak mau pakai QRIS. Karena mereka tidak tahu awalnya bahwa QRIS itu dikenakan biaya per transaksi dan masuk saldonya H+1 itu. Makanya ya, yang bilang awalnya jual QRIS gampang, ya sih nanti coba aja jalan ya. Gampang kalau Anda tidak menjelaskan kekurangan produk. Ya bener gampang. Tapi kalau Anda bisa menjelaskan kekurangan produk dan bisa closing, berarti Anda jago. Jos gitu. Ya, itulah. Jadi kita sebagai penjual apapun produknya berarti kita harus bisa menyampaikan
kelebihan plus kekurangan produk. Jangan cuma bicara kelebihannya doang, gampang kalau kayak gitu mas, semua juga bisa, tinggal ngoceh. Makanya sales terkenal apa ya, citra negatifnya itu lambe sales kan gitu ya. Ya kita benar-benar aja merayu, yang penting kita sudah menjelaskan kekurangan dan kelebihan produk ini yang gitu ya. Ikuti itulah, kalau yang muslim ya ikuti cara Nabi kan gitu. Jadi Nabi itu kalau berdagang ya menjelaskan kekurangan produk, habis itu barulah keunggulan kelebihannya. Jadi pembeli itu nggak akan kecewa karena dia sudah dijelaskan dari awal. Tapi kalau Anda tidak menjelaskan kekurangan produk, sama lah kalau coba Anda beli elektronik atau apalah second, terus penjualnya itu tidak menjelaskan minusnya gini-gini, terus udah di toko atau COD terus sampai rumah ternyata loh kok minus ini kan kecewa toh teman toh, akhirnya komplain, marah-marah ke penjualnya gini. Ya itu sama aja, kalau Anda tidak mau diperlakukan demikian seperti itu, berarti Anda jangan melakukan hal demikian. Saya pribadi lebih baik gagal closing daripada saya dikomplain di kemudian hari. Itu prinsip saya. Karena saya tidak mengejar komisi semata. Makanya sales senior atau sales saya itu mereka nggak mau akrab sama konsumen. Saya udah tahu. Ya kalau kamu nggak berani akrab, ngajarin saya nggak boleh akrab. Karena kalau akrab terus dia tahu biaya transaksi dan lain-lain, kamu dikomplain kan. Kalau kamu nggak akrab, nggak nyimpen kontak ya, nggak mungkin komplain kamu. Rata-rata itu mereka, apa nggak punya kontaknya? Nggak ada, nggak punya. Kalau saya nggak, kalau saya sengaja menjaga hubungan sama konsumen, nggak closing pun nggak masalah. Kan saya bisa jualan produk saya yang lain. Dan banyak kok yang rekomen, karena tak bantu daftar kiris, terus dia rekomen ke rekannya, saudaranya, tetangganya, daftar kiris edisi itu banyak. Karena saya menjaga hubungan, dan itu berhasil karena saya menjelaskan kekurangan produk dari awal. Itu yang saya kejar. Jadi ketok tular itulah, itu maksud. Ya, itulah nanti Anda bisa coba sendiri bagaimana suka dukanya jualan merchant kiris dan mesin edisi. Nah, berhubung gak ada yang tanya, ya udah ini saya tutup aja live-nya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.